Ya pemirsa, Bursa Saham Indonesia akan kedatangan banyak unicorn seiring pesatnya pertumbuhan bisnis startup. Adapun fenomena IPO unicorn dan dekakorn tersebut sebenarnya sudah berlangsung di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Bursa Saham Indonesia bakal kedatangan banyak unicorn seiring pesatnya pertumbuhan bisnis startup hingga valuasinya menembus 1 miliar dolar Amerika di masa pandemi COVID-19. Penjualan saham perdana ke publik alias IPO ini bukan siklus bisnis atau tujuan akhir pemilik startup untuk meraup keuntungan, melainkan membuka peluang-peluang baru untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan hingga mendukung bursa saham dan perekonomian nasional. Perjalanan Bukalapak setidaknya bisa menjadi cerminan IPO unicorn. Di satu sisi, meski sempat meroket saat awal masuk bursa, harga saham emiten Buka ini terus menurun hingga mencapai Rp695 per saham pada akhir Oktober lalu. Artinya, harga sahamnya saat ini 18% di bawah harga IPO. Fenomena IPO unicorn dan dekakorn tersebut sebenarnya sudah berlangsung di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Bursa Efek Indonesia menyebut evolusi startup untuk kemudian go public rata-rata setelah berusia 5 hingga 10 tahun. Adapun hingga 1 November kemarin, sudah ada 40 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sementara saat ini masih ada 28 perusahaan dalam antrian di pipeline saham Bursa Efek Indonesia. Lantas unicorn atau dekakorn mana lagi ya yang akan IPO? Dan bagaimana prospek sahamnya di kemudian hari? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX per session closing. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 memang secara nggak langsung ini memicu pertumbuhan bisnis startup yang ada di Indonesia. Jadi startup-startup yang sudah muncul nih sebelum ada pandemi COVID-19, ketika ada pandemi COVID-19 valuasinya bertambah lebih besar lagi. Bahkan saat ini juga semakin banyak startup di Indonesia yang telah menyandang status sebagai unicorn dan juga dekakorn. Dimana kita tahu ya kalau unicorn adalah startup atau perusahaan rintisan yang valuasinya di atas 1 miliar dolar Amerika. Nah, ada beberapa unicorn asal Indonesia nih pemirsa. Yang pertama tadi ada Bukalapak ya, kemudian ada Traveloka, ada OVO, ada Sendit, ada GNT Express, Ajaib juga sudah masuk unicorn dan juga ada online pajak. Nah itu untuk unicorn. Kalau dekakorn sendiri adalah memang startup atau perusahaan rintisan yang nilai valuasinya sudah lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Nah, ternyata untuk Indonesia sendiri juga sudah memiliki dekakorn pemirsa, yaitu adalah Goto ya atau hasil merger dari Gojek dan Tokopedia yang saat ini valuasinya telah mencapai sekitar 32 miliar dolar Amerika. Atau nih kalau kita rupiahin itu jumlahnya mencapai 450 triliun rupiah pemirsa. Dan di tengah pesatnya pertumbuhan bisnis startup saat ini akhirnya persaingannya juga semakin ketat. Dan akhirnya para startup termasuk startup raksasa, unicorn dan dekakorn asal Indonesia ini mencari alternatif pendanaan untuk semakin mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Kalau mungkin kemarin-kemarin caranya startup mengembangkan bisnis atau usahanya adalah dengan metode bakar uang, kemudian juga mendapatkan suntikan dana dari Moda Ventura. Tapi kali ini ada salah satu jalan yang sudah ditempuh sih sebenarnya ya oleh beberapa startup raksasa asal Indonesia untuk mendapatkan modal atau pendanaan, yaitu dengan listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu juga salah satu unicorn asal Indonesia sudah listing, tadi juga sudah dijelaskan ya, yaitu PT Bukalapak atau dengan kode emiten Buka pemirsa. Tapi katanya sih ke depannya makin banyak nih startup raksasa baik itu unicorn maupun dekakorn yang akan listing di Bursa Efek Indonesia setelah Bukalapak. Tapi kira-kira siapa aja? Untuk lebih jelasnya kita simak informasi lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini pemirsa. Setelah PT Bukalapak.com Tbk, investor kini menanti penjualan saham perdana ke publik atau IPO Goto di Bursa Efek Indonesia. Ini bukan karena hanya nama besar dan nilai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa induk yang menaungi Goto tersebut. Langkah menjadi perusahaan publik dan IPO merupakan ajang pembuktian eksistensi dan masa depan bisnis startup di pasar modal Indonesia. Berbagai pihak meyakini IPO Goto akan digelar tidak lama lagi. Ada beberapa tandanya.
Yang terbaru, perusahaan bervaluasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika atau Dekakorn itu baru saja merampungkan pendanaan akhir sebelum IPO pada medio Oktober lalu. Dalam pra-IPO tersebut, Gotoh meraup dana sekitar 5,7 triliun rupiah seiring masuknya pengelola dana Abu Dhabi Investment Authority atau ADIA. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pra-IPO ini merupakan pintu terakhir masuknya investor baru sebelum go public. Tanda lainnya adalah Gotoh sudah menuntaskan pelepasan saham dompet digital OVO melalui sayap usaha e-commerce-nya Tokopedia. Gotoh juga sudah berancang-ancang menjaga stabilitas harga sahamnya saat awal masuk bursa nanti. Perusahaan akan menjalankan opsi greenshoe oleh penjamin emisi dan lock-up period saham bagi investor tertentu selama jangka waktu sejak IPO. Bagaimana sobat investor? Tertarik beli saham Gotoh jika sudah IPO nanti? Lalu bagaimana ya prospek emiten startup raksasa di Indonesia? Tetap saksikan pembahasan lebih lanjut ya. Oke pemirsa, ternyata setelah Bukalapak atau Buka yang listing di Bursa Efek Indonesia, selanjutnya katanya sih Gotoh ya atau Gojek dan Tokopedia ini akan segera listing di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat atau sebentar lagi pemirsa. Bahkan pihak Gotoh sendiri juga menyatakan bahwa ketika nanti akan IPO ya atau akan listing di Bursa Efek Indonesia, pihak Gotoh akan menjaga kestabilisasi ya, menjaga kestabilan harga saham dari Gotoh sendiri. Salah satu opsi yang ditempuh adalah dengan menjalankan greenshoe dan juga lock-up period. Nah, tujuan akhir dari greenshoe dan juga lock-up period adalah untuk menjaga stabilitas harga saham dari Gotoh tersebut. Kemudian tentunya kalau rencana IPO dari Gotoh ini bisa sukses pemirsa, startup lainnya asal Indonesia juga akan mengikuti jejak Gotoh dan juga Bukalapak untuk segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan sebenarnya fenomena IPO yang telah dilakukan oleh startup raksasa saat ini di Indonesia itu sudah berlangsung juga di negara-negara maju lainnya seperti di Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Bahkan salah satu analis pasar modal menyatakan bahwa evolusi dari startup yang usianya sudah berdiri sejak 5 atau 10 tahun terakhir begitu ya, pada akhirnya akan mencari pendanaan lainnya yaitu dengan listing di Bursa Efek Indonesia. Dan salah satunya yang sedang terjadi di Indonesia ya adalah fase-fase tersebut gitu ya, emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan startup raksasa besar akhirnya mencoba untuk listing untuk mencari pendanaan dari para investor, termasuk mungkin juga dari saya dan juga pemirsa IDX Channel gitu ya. Kalau nanti Gotoh jadi listing, mungkin Anda juga tertarik nih membeli saham dari Gojek dan Tokopedia. Dan sebenarnya pemirsa kalau kita lihat lagi gimana sih perkembangan atau kemajuan dari bisnis startup di Indonesia di kemudian hari, apakah akan semakin bagus begitu ya perkembangannya atau justru kayaknya akan terhambat nih pemirsa. Nah, kita simak informasi lebih lengkapnya dalam infografis berikut ini. Oke, mungkin pemirsa bertanya-tanya nih, kenapa tadi saya bahas soal pertumbuhan bisnis startup ke depannya, tapi kok yang muncul malah informasi soal pengguna internet di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi kalau kita cermati lebih jauh lagi, memang startup ini adalah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi, IT, dan juga digital. Jadi kalau pengguna internet di Indonesia akan semakin banyak jumlahnya, tadi juga sudah disampaikan ya di grafis sebelumnya kalau Indonesia ini menjadi pengguna internet terbanyak di Asia setelah Tiongkok dan juga India. Nah, korelasinya adalah ketika semakin banyak masyarakat yang melek digital, paham internet gitu ya, akhirnya juga secara nggak langsung akan mendorong pertumbuhan dari bisnis startup yang ada di Indonesia.
Bahkan nih pemirsa, diproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ya, ekonomi digital terbesar di ASEAN atau di Asia Tenggara. Kenapa? Karena masyarakat yang usianya di bawah 27 tahun itu jumlahnya setengah dari populasi masyarakat Indonesia yang secara total memang ada 270 juta. Nah, generasi milenial atau bisa kita katakan yang usianya di bawah 27 tahun memang paling melek digital gitu pemirsa, dan itu akan berkontribusi besar ya terhadap ekonomi digital Indonesia dan juga pertumbuhan bisnis startup. Dan saat ini juga untuk pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia semakin banyak jumlahnya, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dan saat ini telah menyentuh angka 5,8 juta investor, di mana dari jumlah tersebut didominasi oleh para milenial. Nah, para milenial ini melihat IPO yang dilakukan oleh startup raksasa, unicorn dan dekakorn itu sangat menarik. Jadi mereka tuh semakin bergairah untuk masuk ke pasar modal dan juga membeli saham dari unicorn atau dekakorn asal Indonesia tersebut. Kemudian sebenarnya apa sih yang bisa dicermati oleh para investor saat ini ketika semakin banyak startup raksasa yang akan masuk ke pasar modal Indonesia atau akan IPO? Nah, kita simak pembahasan lebih lengkapnya pemirsa dalam tayangan berikut ini. Dari Goto yang mau IPO ataupun adanya merek-merek atau perusahaan-perusahaan atau calon entiti tertentu, tetapi pada prinsipnya sebenarnya ada beberapa faktor perhitungan penting untuk melihat potensi IPO sebuah unicorn itu. Nah, yang pertama adalah apakah unicorn tersebut memiliki karakteristik terhadap bidang usahanya yang memang benar-benar identik ya, karena banyak unicorn saat ini yang kalau kita perhatikan hampir mirip bidang usahanya dan hampir mirip karakternya, serta para pelaku pasar sedikit melihat hal tersebut sebagai satu kesamaan, bukan sebagai satu perbedaan. Padahal untuk menilai satu potensi dari sebuah unicorn ataupun emiten itu harus memiliki satu identitas. Nah, itu yang cara perhitungan fundamental pun akhirnya mengalami kebaruan atau mengalami pergeseran. Tadinya kita melihat earning per share, tadinya kita lihat debt to equity ratio, tadi dengan bagaimana sebuah emiten itu mengelola hutang. Tadinya juga kita lihat bagaimanakah dividen itu dapat dikelola dan dikendalikan serta diproyeksikan. Nah, saat ini ada beberapa perhitungan yang memang tidak kalah pentingnya. Nah, perhitungan itu antaranya adalah ATV, Average Transaction Value. Bagaimana sebuah unicorn itu menawarkan satu rata-rata perolehan nilai transaksi yang memang benar-benar dapat memberikan satu proyeksi di masa yang akan datang itu dengan proyeksi pertumbuhan melalui rata-rata saat ini. Nah, apakah rata-rata tersebut memang sudah sesuai dengan capaian kinerja perusahaan tersebut, atau memang rata-rata transaksi tersebut atau nilainya tersebut memang perlu diagregasi atau perlu diakselerasi oleh perusahaan tersebut. Jadi saya melihat untuk saat ini unicorn itu masih dapat menjadi tujuan investasi untuk jangka menengah dan panjang. Ya pemirsa, bahkan menurut salah satu analis pasar modal Indonesia, ini pada intinya sih sama ya. Kalau kita tuh mau investasi, jangan asal pilih perusahaan atau emiten. Perlu kita perhatikan dulu fundamentalnya. Tidak hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan rintisan atau startup, tapi berlaku juga bagi seluruh emiten gitu ya, bagi seluruh perusahaan. Dan tentunya untuk investasi di sektor teknologi gitu ya, seperti mungkin tadi Bukalapak, kemudian emiten-emiten yang bergerak di bidang startup contohnya, ini memang lebih cocok dikoleksi untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Kemudian kedepannya juga kita melihat bahwa pertumbuhan bisnis startup ini akan semakin bagus, akan semakin baik lagi. Tadi sudah ada beberapa faktor, salah satunya adalah karena Indonesia juga saat ini sudah didorong menuju industri 4.0 ya, segala macam sudah digital. Nah, itu juga akan memicu nih pertumbuhan bisnis startup yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi pemirsa, pertumbuhan dari indeks IDX Tekno ini selama 1 tahun sudah naik sekitar 300%. Dan kita juga berharap ketika semakin banyak startup raksasa yang listing di Bursa Efek Indonesia, ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pasar modal Indonesia, kemudian juga terhadap perekonomian nasional. Nah, salah satu kontribusi yang
diharapkan bisa diberikan oleh startup raksasa ketika listing di bursa adalah bisa menambah nilai kapitalisasi pasar yang ada di pasar modal Indonesia, pemirsa. Ya, dan semoga informasi yang telah saya berikan di siang hari ini bisa menjadi sumber referensi dan juga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Tetap